Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofati Zakia dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan memperkenalkan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo ikutin. Daerah Istimewa Yogyakarta atau dalam bahasa Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa tingkat provinsi di Indonesia yang merupakan provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Memiliki luas 3.185,8 km persegi. Terdiri atas satu kota, 4 kabupaten yang terdiri dari 78 kemantren atau kapanewon dan 438 kelurahan. Yogyakarta sebagai kota budaya yang memiliki beraneka-ragaman budaya. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan para wisatawan untuk betah tinggal di Jogja, bahkan sampai ada yang menetap di sana. Yuk mari kita mengenal lebih jauh ragam budaya Jogja. Batik Giri Loyo. Batik merupakan kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang dan menjadi karya seni yang bukan hanya sekedar goresan cantik saja, namun kaya akan makna. Sehingga pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional yang membuktikan bahwa batik adalah ciri khas Indonesia, terutama Yogyakarta. Batik sudah lama dan bisa menjadi wisata budaya Jogja. Salah satunya adalah Batik Giri Loyo. Giri Loyo merupakan sebuah dusun di bawah kaki perbukitan Imogiri, suatu bukit yang terkenal di daerah selatan Yogyakarta, karena di sanalah para raja kerajaan Mataram Islam dimakamkan. Karena kepopuleran Batik Giri Loyo menjadikan banyak tamu asing dari belahan dunia datang ke dusun Giri Loyo, seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Dengan adanya banyak tamu asing yang datang ke dusun Giri Loyo, membuktikan bahwa Batik Giri Loyo sudah go internasional. Batik Giri Loyo juga memiliki banyak makna pada setiap motifnya. Salah satunya adalah motif Sidomukti yang memiliki makna harapan untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Motif Sidoluhur yang memiliki makna harapan mencapai kedudukan yang tinggi dan menjadi panutan. Motif Sido Asih yang memiliki makna harapan akan kasih sayang terhadap sesama. Motif Semen Rama yang memiliki makna kehidupan yang makmur. Motif Sekar Jagad yang memiliki makna keberagaman dunia dan keindahan. Sendratari Ramayana. Sendratari merupakan sebuah pertunjukan yang memadukan antara seni tari dan drama, yang mengisahkan sebuah cerita tanpa dialog di antara pemain-pemainnya. Biasanya hanya dipandu oleh seorang dalang. Pertunjukan Sendratari diiringi oleh musik gamelan dan melibatkan hingga ratusan pemain yang mengenakan kostum Jawa dengan kain batik sebagai ciri khasnya. Jenis pertunjukan Sendratari yang dipentaskan secara reguler di Kompleks Candi Prambanan bernama Sendratari Ramayana atau dikenal dengan istilah Ramayana Ballet. Pertunjukan Sendratari Ramayana digelar di teater terbuka di Kompleks Candi Prambanan, Jalan Raya Jogja Solo, kilometer 16 Prambanan. Lokasinya yang berada di jalur bus antar provinsi membuat tempat ini mudah untuk dicapai, baik dari Surabaya, Solo, ataupun Klaten. Wisatawan yang berangkat dari Yogyakarta dapat menggunakan bus Trans Jogja. Namun, alangkah baiknya menggunakan taksi atau kendaraan umum, karena angkutan umum di Yogyakarta hanya beroperasi sampai pukul 6 sore. Harga tiket Sendratari Ramayana berkisar antara Rp50.000 sampai Rp200.000. Sendratari Ramayana berkisah tentang Rama dan Sinta, mengenai usaha Rama dalam menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana, raja dari negeri Alengka. Jika dilihat pada relief Candi Siwa, terdapat jalan cerita Rama dan Sinta yang memang cukup panjang. Tetapi dalam pertunjukan Sendratari Ramayana ini, cerita Rama dan Sinta dirangkum dalam 4 babak, yaitu penculikan Sinta, perjalanan Hanuman ke Alengka, kematian Kumbakarna dan Rahwana, serta pertemuan kembali Sinta dan Rama. Narasi dalam pertunjukan ini disampaikan dalam bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Wayang kulit.
Wayang kulit merupakan seni pertunjukan yang paling kental dengan budaya Jogja dan merupakan mahakarya seni pertunjukan Jawa yang menggambarkan kisah perang saudara dari Mahabharata, kisah cinta Rama dan Sinta, Dewa Ruci, Gatot Kaca Gugur, atau tentang Petruk Dadi Ratu, dan masih banyak lagi. Dengan dalang-dalang yang membuat cerita-cerita baru namun tidak meninggalkan pakem dan karakter wayang dan tetap kaya akan makna. Pagelaran selama semalam suntuk menjadi ruang yang tepat untuk melewatkan malam, belajar sambil memahami amanat moral yang tersirat dalam filosofi kehidupan Jawa. Ketika suasana malam mulai mencekam, Yogyakarta akan terhiasi dengan alunan-alunan merdu dari alat-alat musik Jawa. Irama gamelan yang indah berpadu dengan suara merdu para sinden membuat rasa kantuk itu menjadi hilang. Lakon cerita yang dibawakan oleh dalang seolah ikut masuk menjadi bagian dari tokoh kisah yang diceritakan. Sekatenan. Sekatenan adalah acara tahunan pesta rakyat yang dilakukan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 5 Rabiul Awal kalender Islam. Tradisi ini digelar sejak abad ke-15, bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten juga merupakan tradisi yang selalu ditunggu oleh masyarakat Yogyakarta dalam menjelang penutupan akhir tahun. Pada tradisi ini selalu diadakan pasar malam selama 1 bulan penuh sebelum tanggal 5 Rabiul Awal. Puncak dari sekatenan adalah grebek Maulud Nabi yang berupa kirap gunungan. Sekaten sendiri dipercaya sebagai perpaduan antara kesenian dan dakwah. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo menggunakan kesenian ini untuk menarik masyarakat agar datang dan menikmati acara ini. Dari acara ini, masyarakat mulai diperkenalkan dengan agama Islam. Upacara Labuhan. Upacara Labuhan adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh raja-raja di Kraton Yogyakarta. Upacara adat ini bertujuan untuk memohonkan keselamatan Kanjeng Sri Sultan, Kraton Yogyakarta, dan rakyat Yogyakarta. Upacara Labuhan ini mempunyai makna yang magis, yang biasanya dihubungkan dengan legenda-legenda tertentu. Sebagai contoh adalah upacara Labuhan Parangkusumo, yang identik dengan legenda Ratu Pantai Selatan dan Panembahan Senopati. Upacara adat Labuhan diadakan dalam 4 waktu, yaitu pertama, 1 hari setelah Jumenengan atau penobatan seorang raja. Kedua, 1 hari setelah Tingalan Jumenengan, peringatan 1 tahun penobatan raja yang biasanya disebut Labuhan Alit. Ketiga, dilakukan 8 tahun sekali atau disebut dengan Labuhan Ageng. Keempat, dilakukan dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah ketika putra atau putri dari raja akan menikah. Sedangkan lokasi yang dijadikan tempat untuk diselenggarakannya upacara Labuhan adalah Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Delepih Kahyangan. Dalam prosesinya banyak perlengkapan yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah apem atau gunungan, panjenengan dalam yang telah dibungkus kain putih dan payung, kain batik, rambut, dan kuku milik Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. Diawali dengan membawa bahan persembahan Labuhan ke Kecamatan Kretek yang diterima langsung oleh Bupati Bantul. Kemudian dilakukan penyerahan sesembahan Labuhan dari Bupati Bantul ke Juru Kunci Parangkusumo. Sesembahan dibawa dengan berjalan kaki menuju pembusanaan di pendopo LKMD. Kemudian dilanjutkan prosesi doa oleh juru kunci. Setelah pembacaan doa, maka mulai dilakukan penanaman benda Labuhan di areal pantai dan juga pelarungan barang ke laut. Masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususnya daerah pesisir pantai selatan, meyakini bahwa dengan adanya upacara Labuhan ini akan tercipta ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan. Semoga
Dengan tradisi dan adat istiadat yang mencerminkan pribadi masyarakat ini dapat terjaga kelestariannya. Sekian dari pengenalan kebudayaan Yogyakarta. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.